Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali di kajian rutin kita setiap pekan, setiap malam Ahad lewat live streaming Facebook kita. Alhamdulillah kita diberikan Allah kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa kesemangatan juga. Dan mudah-mudahan ini membuat kita siap untuk menghadapi back to normal. Saya lebih menyukai terma itu. Jadi back to normal, kembali kepada kenormalan yang asli. Kalau kita lihat di kehidupan kita memang kemarin-kemarin itu tidak normal, di mana hari raya tidak ada saling berkunjung, kita sholat pun masih saling berjauhan, dan sekolah pun belum bisa. Saya terus terang, anak-anak kita ini sudah sangat rindu dengan sekolah. Membuktikan bahwa sebenarnya sekolah itu tidak hanya persoalan pelajaran, tapi sekolah itu juga bicara tentang interaksi sosial, bicara tentang bagaimana agar anak-anak itu punya komunitas. Ternyata lama-lama anak-anak ketika dibiarkan asosial atau berhidup soliter, individual, itu memang mereka tidak merasakan kenyamanan juga, meskipun anak kadang ketika bahkan di sekolah pun pengen pakai handphone gitu. Tetapi ternyata sekarang mereka sangat merindukan sekolahan. Bukan saja tentang pelajarannya, tetapi tentang bertemu guru, tentang bertemu dengan kawan-kawannya, dan lain sebagainya. Dan saya rasa di kita yang dewasa pun demikian. Kita kepingin kembali seperti dulu, bisa bersilaturahmi dengan handai tolan, dan lain sebagainya. Dulur, kalau kita lihat back to normal atau kembali kepada normal, saya ingin membawa terma itu kepada hal yang justru pembahasannya lebih luas, ya. Lebih kepada back to basic atau back to azali, kembali kepada asalnya kita. Nah, ini bagaimana asalnya kita? Jadi kalau kita kembali runut ke belakang jauh lebih ke belakang, ya, di mana sebenarnya kita ini diperintah apa dan ngapain kita ke bumi ini. Nah, kira-kira ngapain? Apakah kita ini tiba-tiba saja hadir di planet yang bernama Earth atau bumi ini? Apakah tiba-tiba saja kita ini tiba-tiba turun fil Earth, tiba-tiba di bumi ini, tiba-tiba gitu aja, tanpa sebab dan tanpa ada tujuan? Saya rasa kok naif kalau kita kemudian mengatakan bahwa kehadiran kita di bumi ini tiba-tiba saja. Pasti ada tujuan lah. Nah, itulah kenapa kemudian dalam banyak ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satu di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk, berarti untuk ini bermakna tujuan loh. Liya'budun, untuk menyembahku, untuk menyembah Allah, untuk menomorsatukan Allah. Sembah atau worshiping, menyembah itu tidak hanya bicara persoalan ritual. Menyembah itu adalah mentaati secara utuh dalam setiap perilaku, mulai tidur sampai tidur lagi. Nah, berarti ada itu tujuan Allah menaruh kita di bumi, mengirim kita ke planet bumi ini. Saya itu sering berimajinasi gini. Dulu mungkin pada saat awal-awal Nabi Adam dikirim ke bumi itu, kadang dulu imajinasi liar saya ketika kecil itu membayangkan kayak Superman waktu dikirim dari planet Krypton gitu, biar ke bumi gitu, planet bumi. Nah, ya, itu pasti ada tujuan lah, karena kita sebenarnya di bumi ini lah bukan penduduk asli bumi tuh kita ini pendatang, kita ini semua pendatang, diakui atau enggak kita ini pendatang gitu ya. Nah, dalam konteks kita pendatang, pasti kita harusnya mengikuti aturan apa yang sudah ada di sini. Tuhan menciptakan kita itu ada tujuan. Itu yang saya maksud tadi back to normal.
kembali kepada normalnya kita sebagai manusia. Nah, kenapa saya ajak kembali? Mungkin selama ini kita nggak normal. Mungkin selama ini kita belum mengikuti garis-garis yang sesungguhnya. Maka kembali ke sana tadi. Apakah kita ini sudah menyembah Tuhan? Nah, ini pertanyaan kita. Apakah kita ini, perilaku kita, hari-hari kita ini sudah perilaku yang menomorsatukan Tuhan? Kalau saya sih mengartikan menyembah itu bukan hanya sekedar sholat atau puasa, bukan sekedar itu, atau sekedar haji, bukan sekedar itu. Menyembah itu adalah menomorsatukan, memprioritaskan Allah dalam list of priority kita. Nah, apakah ini sudah? Bahwa kita selalu menjadikan Allah atau Tuhan sebagai rujukan setiap kali kita mau mengambil keputusan tentang apapun dalam hidup kita. Ini pertanyaannya. Sudah belum? Kalau belum, berarti kita memang belum menyembah Tuhan. Belum. Nah, ini yang patut kita jadikan pertanyaan. Allah itu menjadikan kita itu tidak untuk menyuruh kita nyari makan, tidak minta kita nyarikan rezeki. Sampai begitu. Kenapa? Ternyata begitu kita ditaruh di bumi, itu hidup kita itu, coba kita akui saja, mulai pagi sampai pagi lagi. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa? Rezeki. Yang paling banyak ketika kita minta didoakan teman apa? Minta didoakan banyak rezeki, minta didoakan panjang umur. Doa rezeki, doa panjang umur. Doa rezeki, doa panjang umur. Apakah salah? Enggak. Saya enggak bicara salah dan benar. Kenapa yang ada di dalam pikiran kita hanya rezeki dan panjang umur? Kenapa? Apakah ini hal terpenting dalam hidup kita? Nah, ini ketika kita menganggap ini yang terpenting dalam hidup kita, sehingga hidup kita pun hanya diisi oleh dua hal ini. Bagaimana bisa memperpanjang umur dan bagaimana bisa memperbanyak rezeki. Akhirnya hidup kita apa? Karena biar memperpanjang umur, tok intinya, dan kemudian hanya bisa memperbanyak rezeki, hidup kita pokoknya gimana dapat rezeki sebanyak-banyaknya. Salah benar urusan nanti, halal haram urusan nanti. Nah, ini yang nggak normal. Karena aturan Tuhan ada, boleh cari rezeki, tapi ada aturannya. Ada halal, ada haram. Ada aturan jangan nipu orang, ada aturan jangan korupsi, ada aturan jangan mencari jalan-jalan yang merugikan orang lain. Dalam berdagang muamalah pun ada aturannya. Tapi kalau bicaranya tentang hanya banyak rezeki, cenderungan manusia itu melupakan aturan itu. Pokoknya menanglah aku, kalahlah kamu. Dalam hal umur juga begitu. Pokoknya ya apa caranya, gimana caranya agar aku ini panjang umur, orang lain panjang umur, enggak, itu urusan lagi. Dan yang lebih parah lagi, pokoknya aku panjang umur, entah isi panjang umur itu nanti tak isi apa, enggak penting. Pokoknya saya panjang umur. Nah, ketidaknormalan pola pikir ini yang berbahaya bagi akhir hidup kita nanti ketika kita back to akhirat, ketika kita kembali kepada Tuhan nanti. Nah, sebelum kita kembali ke Tuhan, kayaknya patut deh kalau kita kemudian sekarang menata kembali. Ya apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ini? Kok hidup kok dari pagi sampai pagi yang dibicarakan itu rezeki aja, harta aja. Kayak nggak ada hal yang lebih penting dari itu. Kayak nggak ada hal lain yang patut dibicarakan dan patut dicari selain rezeki. Apa iya sih begitu? Itulah kenapa dalam ayat selanjutnya Allah berfirman bahwa ma uridu minhum mirzaqin. Aku itu nggak meminta manusia ngasih aku rezeki, kata Tuhan. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak meminta manusia untuk memberi aku makan, kata Allah. Kenapa sampai Allah berfirman begitu? Karena hidup kita ini dari pagi sampai pagi hanya dihabiskan untuk berburu makan dan berburu rezeki. Apa salah? Enggak. Silakan cari rezeki. Silakan cari kebutuhan untuk bisa makan. Tapi kalau hidupnya hanya dihabiskan itu, seolah-olah itu yang paling penting, kecenderungan manusia melupakan yang lain, melupakan ibadah,
melupakan sesama, melupakan aturan dan norma. Jangankan norma Allah yang nggak kelihatan, norma masyarakat loh kadang dilanggar. Dampaknya kemudian kriminalitas, dampaknya kemudian tatanan sosial yang diobrak-abrik, dampaknya kemudian menindas kaum lemah, dampaknya kemudian monopoli oligarki, dampaknya kemudian KKN, dan seterusnya. Ini kenapa? Karena itu tadi. Nah, maka Tuhan mengatakan, manusia, sebentar toh. Aku memerintahkan kamu ke bumi, ma'uridu minhum rizqin. Aku tidak memerintahkan manusia itu hanya untuk cari rezeki kayak gitu. Wa ma'uridu ayyudhimun, dan saya tidak nyuruh mereka hanya untuk cari makan tok gitu itu. Lah kalau cuma cari makan dan cari rezeki, sekarang saya mau tanya, burung itu tiap pagi cik di atas pohon tuh. Kalau pagi tuh berkicau tuh. Habis subuh tuh udah berkicau tuh, bercengkrama dengan anak istri gitu kan. Nanti mulai jam 7, sekitar jam setengah 7 udah terbang tuh. Kemana? Cari makan. Ya kayak kita berangkat ke sawah, kayak kita berangkat ke kantor, persis wes. Nanti sore baru pulang itu, burung-burung itu. Sore pulang, seret. Saya hafal karena di depan rumah saya ada pohon itu burung-burung banyak. Sore nanti baru datang. Begitu datang, ketemu sama anak istri, bercengkrama sebentar sambil bawa makanannya, ngasih makan. Nanti malam dikit udah mulai menuju ke peraduan. Pada tidur, malam sepi. Besok pagi gitu lagi berangkat. Itu binatang. Itu hewan. Itu makhluk yang tak sempurna akalnya. Begitu. Lah kalau kemudian manusia yang merasa berakal sempurna, merasa bahwa hidupnya adalah makhluk yang lebih tinggi status sosial dan derajatnya daripada binatang, lalu cuma begitu, pagi berangkat kerja sampai sore, dapat gaji entah tiap bulan, tiap minggu atau tiap hari, lalu kemudian makan, sore bercengkrama dengan anak, lalu tidur, pagi maaf BAB, lalu kemudian mandi, berangkat kerja lagi, nanti dapat gajian, cari makan gitu. Gitu toh. Lah hidupnya berarti hanya untuk cari makan. Inilah kemudian ada terma, sebenarnya hidup itu bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Harusnya kita boleh cari makan, tapi itu hanya sekedar menyambung hidup, lalu hidupnya untuk menyembah Tuhan, untuk menomorsatukan Tuhan. Nah, back to normal dulu. Kenapa? Karena jauh sebelum kita diperintah Allah ke bumi, sebenarnya Allah itu sudah memerintahkan kepada kita, atau berjanji, kita itu dijanji sama Allah ketika masih di alam ruh itu. Ketika bapak ibu kita masih belum ketemu, ketika bahkan mungkin bapak ibu kita bahkan mungkin belum lahir itu, atau ketika bapak ibu kita sudah lahir tapi kita mungkin masih ada di dedaunan yang belum dimakan sama bapak ibu kita. Kita itu di alam ruh sudah dijanji sama Allah. Ketika kita mau ditiupkan ke rahim ibu, ditanya sama Allah tuh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalimat ini mengandung makna, kamu nanti kalau tak taruh di dunia, tak kirim ke bumi, kamu akan menuhankan aku enggak? Kamu akan menomorsatukan aku enggak? Itu pertanyaannya. Alastu birabbikum. Loh, kita semua ini di alam roh dulu janji sama Allah. Bala syahidna. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Nah itu. Kami bersaksi, Engkau Tuhanku. Kami berjanji akan menuhankanmu. Kami berjanji akan mengikuti aturanmu. Kami berjanji akan melaksanakan tujuan Engkau menciptakan kami ke bumi. Itu maknanya. Janji. Lalu roh kita ditiupkan ke rahim ibu, di mana di sana sudah disiapkan jasad atau raga kita. 9 bulan di rahim ibu, procot lahir. Begitu lahir di bumi, nah ini yang seringkali kemudian kita lupa.
Berinteraksi dengan lingkungan merah jadi merah. Berinteraksi dengan lingkungan hitam jadi hitam. Berinteraksi dengan lingkungan hijau jadi hijau. Berinteraksi jadi di lingkungan putih jadi putih. Akhirnya apa? Manusia kemudian seringkali melenceng dari janji awal ketika di alam roh. Nah, ini yang perlu kita coba review itu dulur. Kenapa? Karena toh nanti ketika kita kembali, sepanjang apapun umur kita, ketika kita kembali ke hadapan Allah, yang ditanya adalah janji yang ketika kita di alam roh tadi. Loh. Coba lihat catatannya. Dilihat tuh catatannya. Perilaku kita sejak lahir sampai mati. Loh, lah catatanmu kok gini kamu? Pada saat kamu mau beli sawah, mau beli tanah, kok kamu pakai aturanmu sendiri? Kan nggak boleh kayak gini dalam aturanku, kata Allah. Kok kamu gini? Katanya kamu dulu di alam roh mau mengikuti aturanku. Kok gini? Loh, kamu pada saat dagang kok pakai cara-cara yang kayak gini? Ini kan cara menipu ini. Padahal ini kan nggak boleh dalam aturanku, kata Allah. Nanti ditanya gitu, kita baru tolak gini. Tapi enggak ada tapi. Apa yang kita janjikan di alam roh, begitu kembali kepada alam roh di mana kita bertemu Allah di alam akhirat, ditanya tuh. Loh, kamu kan janji sama aku, ketika memimpin kamu akan adil dan bijaksana, kamu enggak akan menindas rakyatmu. Lah kok kamu jadi gitu? Ini kan aturannya jelas, ketika kamu jadi pemimpin, fa'dilu, adillah kamu. Nah, tapi kamu kok enggak adil? Ditanya itu. Loh, kamu jadi suami kok gini? Kamu jadi suami harus bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, dan memberi ayoman yang sungguh-sungguh kepada anak dan istri. Loh, kok kamu jadi tinggal gini? Kamu katanya janji sama mengikuti aku. Aturan tuh nggak gitu loh. Itu sama Allah. Kita nggak bisa jawab saat itu. Saat itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berbicara bukan mulut kita yang suka bohong ini. Yang berbicara adalah kaki dan tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum. Yang bersaksi kaki kita, yang berbicara tangan kita. Nggak bisa bohong. Nah, kalau sekarang banyak orang bohong, ya, banyak gampang bohong. Apalagi para politisi banyak gampang bohong. Ya, tapi kalau nanti di akhirat nggak bisa. Nah, sebelum kita kembali ini dulu, ayo back to normal. Kembali kepada janji kita sama Tuhan. Kembali kepada, kalau dalam surat Ar-Rum di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana disebutkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada hanif, agama yang condong, agama yang mengajak manusia untuk tunduk patuh kepada Tuhan. Apa kalimatnya di situ? Kembali kepada fitratallahi allati fadharan nasa 'alaiha. Kembali kepada fitrah Allah. Fitrah Allah itu apa? Fitrah atau tujuan Allah ketika menciptakan manusia. Jadi disebabkan dia telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Jadi allati fadharan nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia sesuai fitrah. Fitrah tujuan awal manusia diciptakan itu adalah tadi itu, kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ma uridu minhum mirzaqi wa ma uridu ay yudhimun. Gitu. Ayat selanjutnya disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan manusia itu kecuali mukhlishina lahuddin. Memukhliskan diri untuk mengikuti, menjalani hidup ini. Nah, jadi kalau manusia ini diibaratkan kendaraan gitu, ada manual book kendaraannya, buku guidebooknya itu ada Quran. Kalau kita umat Islam, kalau umat agama lain ya kitab sucinya. Nah, itu yang jadi guidebook. Supirnya itu adalah iman, di mana kita menjalani hidup ini harus disetir. Kalau nggak ada setir ya itu akhirnya nggak ada rem, nggak ada bablas. Ini yang terjadi.
keangkara-murkaan, ketidakadilan, kezaliman, kriminalitas, peperangan, perpecahan dan lain sebagainya ini tuh. Iya, negeri yang kaya raya jadi orang-orangnya banyak yang miskin dan lain sebagainya. Ya karena begitu. Orang mengutamakan tujuan yang bukan asli dari tujuan Allah menciptakan kita. Nah, kembali kepada tujuan kita, di sana disebutkan la tabdila lil khalqillah, dan tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah, dan tujuan Allah menciptakan manusia itu tidak ada tujuan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Nah, kalau kita menyebut di situ, tetapi di ayat selanjutnya disebutkan walakinna aktsaron nasila ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu tujuan awal kita hidup. Dulur, terus bagaimana kita? Apakah kita back to normal, kembali kepada normal itu lalu kita ibadah terus di masjid, terus di dalam gereja, atau terus di pura, terus di dalam wihara, nggak kemana-mana? Enggak. Back to normal itu ya tetap normal. Kita tetap bermuamalah seperti biasa. Yang pedagang sambian ya silahkan berdagang. Yang ke sawah petani ya silahkan bercocok tanam. Sambian yang di pemerintahan ya silahkan memerintah di sana. Sambian yang berwira swasta ya silahkan berwira swasta. Di pabrik, di kantor sampean yang bekerja di bidang apapun silahkan. Tetapi jalanilah itu semua dengan aturan Tuhan. Berdaganglah, tapi ikutilah dagang dengan aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Simple loh. Itu. Jadilah pemerintah, silakan. Berbuatlah adil. Berbuatlah untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan janji zaman ketika disumpah loh. Demi Allah, saya akan. Nah itu. Ingat tuh, setiap pejabat, ya kan? Kalau agama lain pakai gini, kalau agama Islam begini. Loh, Quran di atas kepala sampean. Berjanji, kalimatnya apa? I swear, saya bersumpah. Bersumpahnya udah gitu, demi Allah loh. Saya akan berjanji melaksanakan itu. Kalau sudah berjanjinya demi Allah kan berarti akan menjalankan pemerintahannya, menjalankan aturan kepemimpinannya berdasarkan apa? Aturan-aturan Tuhan. Bukan kok kemudian sama tak ajak untuk menjalankan, enggak. Tapi sama tak ajak untuk mengikuti norma-norma yang Allah jelas gariskan. Keadilan, kebenaran, kejujuran, kemakmuran, pemerataan dan seterusnya. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu butir-butir Pancasila loh. Dan itu ada semua. Sama kalau lihat, kalau kita ngaku Pancasila nih, Eka Prasetya Pancakarsa, ya kan? Ada berapa 36 butir lebih itu dalam Al-Qur'an, di dalam Pancasila itu. Itu banyak itu tentang norma-norma. Kalau kita mengikuti cara memerintah dengan cara itu, insya Allah adil dan bijaksana, makmur negeri ini. Nah, itu yang saya maksud dengan back to normal. Kembali kepada sumpah kita. Kita sebagai pendidik juga begitu, mengarahkan anak didik kita kepada nilai-nilai yang baik. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, juga begitu. Kembali ke normal itu, kembali rukun lagi. Bedanya kita sama binatang lah itu tuh dulur. Kalau binatang hidup hanya cari makan, tidak peduli yang lain. Kita manusia enggak begitu. Kita cari makan silakan, kita cari rezeki silakan. Tetapi carilah dengan norma-norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan itu apa? Contoh paling kecil. Kalau kerbau, sapi, itu misalnya sama. Kalau kerbau sapi itu makan apa? Rumput atau makan apa itu. Loh, kalau dia makan sebelum kenyang, ada sapi lain atau kerbau lain minta, tidak boleh, sundang. Gitu. Tapi kalau begitu dia sudah selesai, sudah kenyang, maka dia tinggal tuh. Sapi lain makan, silakan, monggo sudah. Karena dia sudah kenyang, jadi dia cukup dengan dirinya. Sudah.
Egois, tapi egois sampai sebatas itu. Di titik setelah dia kenyang, selesai dia. Lah, tapi kalau manusia, begitu makan, sudah kenyang, boleh yang lain minta. Jangankan ketika belum kenyang. Lah wong sudah kenyang aja kadang enggak boleh kok. Simpan untuk besok. Simpan di almari, simpan di kulkas. Itu makanan, apalagi kalau harta. Nah, coba lihat lagi kucing tuh, kucing. Kucing itu kalau dapat tikus, dia dimakan sendiri atau dimakan bersama tetangga dan teman-temannya? Makan sendiri. Dimakan sendiri. Ada temannya aku enggak bisa, paling banter dimakan sama anaknya. Nah kalau kita kemudian cari harta, cari nafkah, cari rizki, lalu hanya untuk diri kita dan keluarga kita sendiri, ada tetangga miskin, kelaparan kita diam, ada teman saudara yang berobat nggak bisa berobat, nggak bisa beli obat, kita juga diam. Sementara rumah kita mewah, kendaraan kita mewah, atau kita lebih dari cukup yang kita butuhkan, lalu kita diam. Apa bedanya sama kucing? Kita ini berarti apanya kucing? Masih sepupu. Itu loh. Masih sepupu. Kalau kita makan, lalu begitu kita kenyang, ternyata enggak kok kemudian berbagi dengan yang lain, ada yang lain minta, nah kita kasih tapi malah kita simpan. Kalau kerbau tadi masih mending dibagi. Lah kita, itulah kenapa di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah kamu mengira mereka itu mendengarkan peringatan dan pelajaran yang baik? Manusia-manusia itu enggak. Apakah yasma'una au yaqilun, mendengar atau memikirkan? Enggak. Inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak. Bahkan disebut balhum adallu sabila, mereka lebih sesat jalan pemikirannya dan jalan hidupnya. Kenapa lebih sesat? Binatang masih mau berbagi, kita enggak, berarti kan kita lebih sesat. Itu ngakunya kita lebih mulia. Mulia apanya? Nah, ini yang harus back to normal, kembali kepada kenormalan kita, bahwa manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial, individu-individu yang bergabung dalam satu komunitas bernama manusia menjadi makhluk sosial. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Siapa yang gotong mayat ketika kita mati? Sok-sokan karena uang kita banyak, seolah-olah kita nggak butuh orang lain, nggak butuh orang miskin. Melihat orang miskin dengan memicingkan mata. Sok-sokan karena kita lagi berkuasa lalu menindas siapa yang kita anggap berbeda dengan kita. Kekuasaan kita berapa lama sih? Sok-sokan karena kita ganteng lalu melihat orang jelek itu memicingkan mata. Sebentar lagi sampean makan hidung, bibir, mata, telinga sampean, kulit yang halus juga sebentar lagi dimakan, dirayap-rayap yang ada di dalam kubur sana kok. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, tidak ada yang menghargai. Kalau back to normal, maka back kembali kepada azali pemikiran kita. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita akan rukun, kita akan kembali kepada tujuan kita diciptakan Allah di bumi. Yakni, fa'akim wajah kalidini hanifah. Arahkanlah kembali wajah, arah pandangan hidup kita itu kembali kepada kenapa tujuan kita. Jadilah pedagang yang baik, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana, jadilah pelayan masyarakat yang baik. Kalau zaman pegawai negeri atau jadilah pelayan baik, jadilah olahragawan yang sportif. Ini itu. Jadilah suami dan istri yang jujur, jadilah pelajar yang benar-benar mengedepankan ilmu manfaat. Jadi itu. Jadi kita tetap kembali kepada normal kita. Manusia-manusia yang rukun, manusia-manusia yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dulur, saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi trigger buat kita bahwa ada yang harus kita perbaiki. Mendekati normal, kembali kepada normal,
kita harus kembali kepada apa yang kita sebut sebagai kenormalan yang azali, bukan baru sebenarnya. Bukan baru. Kenapa? Karena kita memang selama ini kita anggap baru karena selama ini kita meninggalkan yang aslinya. Maka guru saya ngajarin saya, Pak Guru Mokhtar ngajarin saya, sebenarnya misi manusia itu pertama adalah memanusiakan manusia. Jadi manusia ini sudah enggak manusia lagi kebanyakan, maka perlu dikembalikan menjadi manusia. Memanusiakan manusia itu terpenting, enggak peduli kamu suku, agama, ras apapun, pokoknya jadi manusia aja dah dulu. Setelah jadi manusia baru kemudian mengagamakan agama. Nah, agama-agama itu kembalilah kepada agamanya. Yang Kristen jadilah Kristen yang baik, yang Hindu jadilah Hindu yang baik, yang Buddha jadilah Buddha yang asli Buddhanya, yang Konghucu jadilah begitu, yang Islam jadilah Islam sesungguhnya. Maka selanjutnya baru kita mengislamkan Islam. Orang-orang Islam yang aslinya memang benar-benar jadilah Islam yang benar, jangan hanya Islam KTP. Islam yang kan benar-benar berdasarkan Quran dan hadis sebagai guidebook agar kita bisa kembali sesuai dengan janji kita di alam ruh. Baru kemudian tingkat selanjutnya mengimankan iman. Kalau kita ngaku beriman, jadilah iman yang tidak hanya tasyidu fil qalb, tidak hanya wa iqraru bil lisan, tetapi juga wa amalu bil arkan, yang iman yang terimplementasi dalam perbuatan. Jadi nanti insya Allah ibadah yang transenden vertikal itu akan berimplementasi terhadap ibadah horizontal sosial. Saya rasa itu dulur, kembali kepada kenormalan kita yang azali, yakni sebagai makhluk yang menyembah Allah di dalam setiap perilaku kita, dari tidur sampai tidur lagi, dari tidur di dunia sampai nanti istirahat di akhirat. Menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti aturan Allah seperti janji kita di alam ruh dulu. Mudah-mudahan kita kembali ke alam ruh nantinya dengan membawa pertanggungjawaban yang benar, yang benar-benar sesuai dengan aturan Allah, sehingga kita bisa menjawab semua pertanyaan Allah dengan tegas, tenang, dan benar-benar hak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dari Wonogiri. Saya sedang berada di Wonogiri. Dan mudah-mudahan dulurku dimanapun berada di seluruh penjuru Indonesia dalam keadaan kerahmatan Allah, diridhai Allah, dunia sampai akhirat. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.